Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bambang Harun di channel dengan Pak Bakti Setianto. Astianto. Ya. Kebetulan beliau ini master saya dan beliau ini juga bergerak dalam bidang organisasi apa Pak Ketua? Farmasi PK. Inilah beliau ini kan. Nah dia segala bidang tahu. Profesor kalau bagi saya. Ya kan? Enggak, ini kan hanya sekian enggak lah. Kita biasa aja. Iya biasa aja. Orangnya enjoy. Nah saya ingin mempertanyakan masalah kemarin itu yang kita gembar-gemborkan masalah si Effendi Simbolon mengenai dia mengatakan beberapa statement di DPR RI. Nah itu dia mengatakan bahwa TNI ataupun unsur TNI itu gerombolan. Kenapa dia bisa mengatakan sedemikian rupa dan apa maksud dan tujuannya? Nah itu yang pertama. Dan sedangkan dia itu kan Effendi Simbolon itu kan orang partai, bukan orang TNI. Tidak seharusnya dia mengeluarkan peribahasa itu. Nah kalau menurut Pak Ketua seperti apa itu pandangannya? Wah, itu pertanyaan yang sangat menarik sekali. Ya. Itu memang saat ini lagi termasuk juga trending topik ya, jadi persoalan bahkan di masyarakat juga reaksi cukup keras sekali. Ya. Yang pada intinya gini, bisa sampaikan bahwa TNI adalah sebuah kebanggaan, Tentara Nasional Indonesia adalah kebanggaan bangsa Indonesia. Ya. Dan seluruh elemen masyarakat itu sangat bangga dan hormat, sayang dan cinta pada TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya sendiri senang sama TNI. Ya. TNI hebat. Ya, betul. Ya. Siapapun yang ganggu TNI, saya sebagai masyarakat, saya ikut berjuang. Merdeka. Merdeka. Amin. Terima kasih. Ditambah juga yang perlu diketahui dan disadari bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan musuh paling ke depan, garda paling depan sebagai teritorial, artinya pertahanan negara. Dan kalau kita tadi menyinggung Effendi Simbolon selaku ketua, bukan ketua, kalau anggota DPR RI, anggota Dewan dia, Dewan DPR RI dari fraksi PDIP kalau nggak salah ya. PDI. Ketika saya perhatikan apa yang disampaikan sama beliau memang sangat menyayangkan, disayangkan sekali. Bahkan nadanya agak nada nafsu sekali untuk menguras bahwa TNI itu harus diperawat seperti itu. Kalimat itu yang sangat disayangkan ketika beliau mengeluarkan ada bahasa gerombolan, sehingga memang dari pasukan TNI dan yang lain juga banyak tersinggung, termasuk masyarakat juga nggak respect dengan kalimat yang dilontarkan seperti itu. Bukan nggak respect, marah dia. Ya, sangat disayangkan. Jadi ada istilahnya gini lah, ada etika dan attitude yang baik untuk penyampaian kalimat-kalimat yang tepat sehingga masuk dalam substansinya itu tepat. Itu yang memang seharusnya, apalagi anggota dewan yang terhormat itu setidaknya dia menyampaikan dengan kemampuan intelektual yang tinggi, ya dong, dengan menyentuh ke persoalannya, tapi tidak harus melukai perasaannya. Iya. Itu yang idealnya itu harus dilakukan. Tapi yang terbaru adalah beliau sudah juga menyatakan permohonan maaf ya, dan statement beliau terakhirnya adalah itu, dan semoga hal ini juga akan tidak menambah suasana polemik di tengah-tengah masyarakat atau bahkan menjadikan kegaduhan dengan bahasa yang trennya seperti itu. Itu sih Mas Bambang. Jadi saya pribadi dan sebagian dari masyarakat menyatakan bahwa semoga ini nggak akan terjadi lagi lah, tidak sembarangan untuk menyampaikan hal-hal yang memang tidak seperlunya disampaikan, seperti itu. Perlu Anda ketahui bahwa saudara Effendi Simbolon itu Anda mengeluarkan statement salah. Oke? Itu Anda harus tahu itu. Kami masyarakat biasa, rakyat biasa mengerti juga apa yang Anda bicarakan. Kami
kami sayang sama TNI, kami cinta TNI. Tanpa adanya TNI ini, Indonesia tidak akan ada. Perlu Anda ketahui itu. Nah, satu lagi Pak Ketua, Ya. yang mengenai masalah Bjorka. Ini Bjorka itu maksudnya apa itu? Iya. Itu yang pertama. Terus yang dia kupas itu kan ada beberapa masalah sniper yang dia buka, masalah data-data perusahaan apa data-data apa ini? Iya kan? Jadi memang Bjorka itu kan kata sandi mereka itu kan dari jaringan hacker, ya kan. Dan itu kan juga dari pihak pemerintah sudah menyatakan itu bagian hoax. Kalaupun memang si Bjorka memang juga memiliki dan kemampuan untuk masuk ke dunia digitally sampai jauh ke sana, ya saya sendiri ya kagum juga. Cuman intinya ketika belum menyampaikan bahwa apakah ada substansi atau niat tujuannya untuk memang membuat mereka akan menjadikan bumi atau meng-up sebagai persoalan dia sendiri, bahwa dia mampu membuka masalah dokumen negara, bahkan mungkin kalimat-kalimat yang disampaikan bahwa kerahasiaan negara mereka bisa bongkar semuanya, itu sangat juga disayangkan. Kenapa? Sekalipun kemampuan itu kan tetap saya berharap ada kesadaran nasionalisme ya untuk kita bangkit. Jangan sampai juga membuat perpecahan. Ini sangat sayang sekali. Apalagi rahasia negara itu memang harus kita jaga bersama. Kita tidak berlawan dengan siapa-siapa. Jadi hacker itu dengan sandinya Bjorka itu ya sebaiknya disposisi yang wajar-wajar aja lah. Karena juga yang harus diketahui bahwa yang jago hacker itu bukan hanya Bjorka, ratusan bahkan pun ribuan. Tapi mereka tidak melakukan seperti itulah. Gitu. Mereka juga, aku yakin bahwa 99% masih ada cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Atau mungkin ada unsur-unsur politik atau apa itu? Kalau nuansa politik itu pasti ada ya, mungkin sekalipun kita belum mendapatkan data file ke sana, tapi nuansa itu sudah ada sehingga memang banyak lah yang digoreng-goreng ya kan, soalnya digoreng. Ada mungkin statement bahwa inilah kata RG ya. Menyatakan walaupun itu nanti di materi yang akan datang nanti kan. Tapi dia juga mengatakan ini baru sampul luarnya gitu. Ya memang betul kalau dia bisa membuka sampul luarnya, tapi ke dalamnya nggak bisa membuka lagi. Karena apa? Komponen negara itu cukup besar, komponen negara cukup kuat, dan beliau juga banyak memiliki orang-orang yang memang jago-jago di dunia digital itu sendiri. Jadi mereka juga punya kekuatan, punya kemampuan protektif yang berlapis-lapis. Jadi negara jangan juga dianggap kecil dan enteng gitu. Nah itulah saya rasakan, saya ketahui bahwa kekuatan negara cukup besar. Jangan dianggap enteng. Gitu. Itu sih Mas Bang. Jadi enggak kan, ya. Nah, masalahnya kemarin Rocky Gerung pernah mengatakan itu dia kupas masalahnya cuman beberapa kulitnya aja, ibarat kata kulit bawang. Dia baru hanya mengupas kulit bawang, dan dia pernah menyebutkan itu peribahasa yang kurang enak didengar ya. Dan dia selalu mengeluarkan statementnya dungu, bodoh. Nah, saya ingin tahu yang bodoh, yang dungu itu siapa sebenarnya, gitu. Nah, itu perlu kita tahu juga, itu perlu kita ingin tahu duduk persoalan ataupun duduk permasalahan. Yang dia bilang dungu itu apa? Seperti apa? Mungkin beliau itu menyampaikan bahwa kayak Rocky Gerung itu dia memiliki ikon tersendiri lah. Pandangan tersendiri. Ikonnya jadi dengan kalimat misalkan dungu, bodoh dan sebagainya, tol dan sebagainya. Jadi sehingga terkesan ternyata orang yang katakan orang hebat pakar itu tidak menjamin dia memiliki etika bahasa yang berkualitas, ya kan? Dengan mudahnya mengatakan dungu, bodoh, tolol dengan merendahkan orang lain. Tapi pada hakikatnya sesungguhnya
bahwa Tuhan tidak menciptakan kedunguan dan kebodohan. Semua dikatakan, cuman hanya kebetulan orang itu lebih dari yang lain. Tapi memiliki kekurangan yang lain, tidak ada kesempurnaan. Sehingga ketika seseorang menyatakan orang lain itu dungu, bodoh dan tolol, sesungguhnya orang itu sedang mengatakan dirinya sendiri. Nah, gitu loh. Ada etikanya ke sana. Maka ada bahasa lagi, bukan hanya mulutmu adalah harimaumu, ya kan? Tapi adalah mulutmu bisa jadi nerakamu atau mulutmu jadi surgamu. Nerakamu ketika dia kalimatnya adalah kotor-kotor terus, dia akan menjatuhkan orang lain, maka dia akan jatuh dengan sendirinya. Surgamu ketika dia mendoakan dengan bahasa baik, menyanjung orang lain, menghormati, maka surga buat dia. Jadi itu kalimat yang paling tepat seperti itu. Nah, siapapun mereka, maka ketika dia melontarkan hal-hal yang bernuansa negatif, maka semua akan kembali ke yang bersangkutan. Maka bijaklah menggunakan bahasa sehebat apapun orang itu, dengan harapan adalah memiliki moral dan etika yang tinggi untuk menyampaikan dan berhati-hati. Jangan mudah melakukan klaim atau kesimpulan orang itu dungu bodoh. Mungkin seorang itu dungu bodoh di bidang ini, tapi dia akan lebih hebat di bidang lain. Tidak ada kesempurnaan di muka bumi ini. Semoga orang yang senantiasa mengatakan itu dungu, bodoh, dan tolol itu akan menjadikan hal yang koreksi terbaik untuk kita bersama. Begitu Mas Mbak. Mantap. Nah, satu lagi permasalahan ini yang perlu saya ingin ketahui mengenai rame-ramenya seorang koruptor ataupun maling korupsi. Mereka ramai-ramai keluar dengan adanya remisi sekian-sekian tahun ataupun tiap bulan itu. Nah, seharusnya kan mereka masuk dalam penjara itu kan taruhlah 10 tahun. Vonis 10 tahun. Ya. Kok mereka bisa nyampe 3 tahun? Ada yang cukup 5 tahun. Nah, itu bagaimana ini prinsip hukum itu? Apa bisakah kita itu merubah hukum itu? Apabila ada yang korupsi, kita hukum gantung aja. Iya dong. Atau mungkin kita bisa membuat orang itu jerat, iya kan? Ya mungkin yang lebih kalimat itu, ya itu kan pribadinya Mas Bambang kan. Ya itu harus disepakati dulu, ada undang-undang ketentuan hukum yang menyatakan itu antara pemerintah dan DPR tentunya kan, undang-undang mengenai hak korupsi, dan mungkin ada kesempatan dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nanti tiga elemen itulah yang titik intinya akan menemukan rumusan-rumusan itu. Tapi selama ini kan belum ada yang dilakukan sampai kalimat hukum tadi. Mungkin yang perlu diketahui adalah dihukum yang seberat-beratnya. Nah, kembali lagi ya remisi memang hak setiap narapidana memiliki hak remisi. Cuman remisi jangan terlalu berlebihan. Artinya banyak sekali waktu remisi, misalnya selama 10 tahun misalkan, vonis 10 tahun dijalin hanya 3 tahun 4 tahun seperti Mas Bambang katakan, itu sangat menciderai keadilan. Ya, sakit kan? hati orang. Oh ya. Saya potong sedikit. Orang maling sendal itu dia bisa masuk 2-3 tahun. Ya. Bahkan bisa lebih dari itu. Nah, mereka malingnya lebih dari juta. Itu bagaimana ya? Salahnya maling itu sendiri. Kita tahu sudah begitu resikonya lebih besar. Kenapa? Biasanya maling itu dipukulin berdarah-darah, ya kan? Ya kan itu nyangkut kriminal. Padahal nilainya nggak seberapa. Semoga itu perbandingan informasi ini bukan pembelaan terhadap maling loh ya. Semoga maling akan sadar supaya nggak melakukan perbuatan seperti itu, karena resikonya lebih besar daripada apa yang dia dapatkan. Bukan juga kita mengharapkan untuk korupsi, kita juga nggak suka dengan adanya korupsi loh ya. Pada intinya seperti itu. Kita nggak suka dengan adanya korupsi. Cuman maksudnya mungkin ada kebijakan bagaimana memiskinkan atau diambil banyak hartanya, kerugian terhadap negara, sehingga negara bisa mengambil hak atas hak negara itu sendiri. Yang baik itu dikorupsi, bukan berarti misalkan seseorang korupsi 3 miliar atau 4 miliar, ya kan, dendanya hanya 7 juta, yang lain kemana? Maksudnya dimiskinkan, gitu loh, dihukum seberat-beratnya, dan dimiskinkan dia, gitu loh. Urus mengembalikan totalitas bila perlu 2 kali lipat. Misalkan dia korupsi misalkan 2 miliar, dia harus kembalikan 4 miliar.
gitu loh, ditambah plus kerugian yang lain. Seperti itu yang lebih ideal. Ini kan hanya pandangan aja kita sebagai masyarakat. Iya. Itu sih yang bisa sampaikan, Mas Bang. Ya, untuk sementara mungkin topiknya sampai di situ dulu. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan tolong di subscribe apa yang kita bicarakan, tolong di komentar. Saya Bambang Harun sama Pak Ketua saya Pak Bakti, Ya. ya, kami mengucapkan terima kasih. Adapun bentuk peribahasa yang tidak bagus kami ucapkan, saya hanya bisa bilang kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di peti. Kalau ada bahasa kami yang kurang bagus, jangan simpan di hati. Mohon maaf aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi wabarakatuh.